Kayak Allah tuh pernah berfirman gitu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh di sini untuk menjadi khalifah di muka bumi gitu. Khalifah itu artinya bukan seperti khalifah Khulafaur Rasyidin gitu ya, bukan sebagai sahabat-sahabat Nabi dulu yang mungkin menjadi khalifah enggak, tapi khalifah itu ya sebagai pemimpin bumi gitu. Dan sebelum memimpin bumi atau memimpin menjadi apapun itu, kita juga harus bisa memimpin diri sendiri gitu ya. Dan jujur ketika ditanya soal kepemimpinan, aku tuh belajar banyak banget dari kepemimpinan itu sendiri. Satu hal yang aku pegang ketika aku memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi ketua PP Sakarya atau waktu itu masih belum jadi ketua ya, masih jadi anggota, masih jadi kepala divisi, kepala departemen gitu. Aku tuh selalu berpegang teguh sama satu hadis teman-teman. Jadi hadisnya itu bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, uniknya, menariknya, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW itu dia bisa menyesuaikan kondisi orang yang bertanya waktu itu. Jadi makanya teman-teman mungkin pernah dengar lafaznya khairun nas anfa'uhum linnas, terus khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah gitu. Jadi emang Nabi Muhammad ini memposisikan dirinya dan bisa menjawab seluruh pertanyaan orang-orang yang bertanya kepadanya dengan sesuai dengan kondisi orang itu. Oh, orang ini kondisinya dia hafiz Quran, makanya Nabi Muhammad bilang khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Terus ada juga orang yang mungkin dia tuh punya impact besar dalam masyarakat gitu. Makanya waktu itu Nabi Muhammad juga bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, cukup dari satu prinsip ini aja sebenarnya teman-teman udah nggak punya apa ya alasan untuk nggak melakukan kebaikan ini gitu. Jadi dengan menjadi ketua dan di situ kita punya apa ya punya kapabilitas, punya kendali untuk bisa memanage tim teman-teman, untuk bisa melakukan berbagai kegiatan yang positif misalnya gitu kan. Itu jangan seolah-olah diniatkan hanya untuk kegiatan duniawi aja, tapi percayalah itu juga bakal bisa menjadi pahala gitu. Kalau misalkan kita niatin untuk membantu dengan ikhlas, dengan lapang dada gitu ya. Dan ketika aku ngerasain menjadi ketua itu, memang drain energinya lumayan banyak gitu ya. Agak capek gitu ya. Mungkin Nyimas juga relate sama hal ini gitu. Tapi entah kenapa, dengan menjadi ketua ini, terkadang ada beberapa masalah, ada beberapa hal-hal di dalam kehidupan kita itu yang justru dimudahin gitu aja gitu. Dan itu benar-benar nggak disangka-sangka. Dan aku pun juga nggak pernah nyangka kalau misalkan jadi ketua PP itu justru malah nilai tertinggi, nilai IP tertinggi itu waktu jadi ketua, bukan waktu jadi anggota, bukan waktu jadi kepala departemen gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bilang organisasi itu menghambat seseorang untuk bisa melakukan apa ya, untuk bisa berprestasi dalam akademiknya, itu mungkin aku kurang setuju karena mungkin kita itu bisa dan kita tuh mampu kok untuk melakukan kedua hal itu. Cuman tinggal kitanya aja gimana yang bisa mengatur strateginya dengan baik kayak gitu. Jadi yang pertama yang mau aku mention di sini, ketika teman-teman punya niat yang baik gitu ya, niatkan teman-teman untuk bermanfaat bagi orang lain. Mungkin sisihkan dulu kepentingan pribadi teman-teman waktu menjadi ketua, itu juga penting. Dan yang kedua yang aku mau mention adalah yakinlah ketika teman-teman nanti memutuskan untuk bisa menjadi seorang ketua atau seorang pemimpin, yakin deh Allah tuh pasti bakal ngebantu teman-teman gitu. Allah tuh nggak bakal ninggalin teman-teman gitu. Karena niat teman-teman juga membantu orang lain gitu. Makanya ada hadis juga, man yassara ala mu'sirin yassarallahu di dunia wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang memiliki kesulitan, Allah akan mempermudahnya di dunia dan di akhirat gitu. Jadi ini yang ngomong, ya jadi ini hadis gitu ya. Jadi ini bukan janji aku, tapi ini yang ngomong tuh Rasulullah gitu. Dan sebagai orang Muslim yang percaya sama Nabi Muhammad SAW, percaya sama Allah, ya sudah seyogyanya kita percaya juga bahwasannya itu tadi
Ketika teman-teman punya niat baik, ketika teman-teman pengen ngebantu orang lain melalui peran apapun itu ya di dalam organisasi, insya Allah ada jalan kebaikan di sana. Itu sih kurang lebih. Sangat inspiratif ya, Bang Ardian. Mulai dari cuma sebagai anggota jadi sampai ketua ya. Mungkin sekarang bisa dari Kanimas ya. Selamat sore Kanimas. Sore, suara aku kedengeran nggak? Clear Kak, jelas banget suaranya. Oke, mungkin sekarang giliran Kanimas ya, mungkin bisa share-share pengalaman atau mungkin kegiatan sekarang lagi ngapain aja ya. Terima kasih Hadi. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak udah pada teman-teman KPU udah menyelenggarakan kegiatan sore ini ya. Dan mohon maaf juga tadi ada terlambat karena dari satu tempat dan harus sholat dulu, harus duduk lagi dan sebagainya. Alhamdulillah TPI sekarang sudah tinggal sekitar 2 bulan lagi, kurang dari 2 bulan, 1 bulan lebih, mungkin nanti kepotong final juga. Dan tinggal ada sisa beberapa proker doang teman-teman. Alhamdulillah nggak kerasa. Jujur kalau misalnya ditanya berat gak sih, nggak ada hal yang nggak berat di dunia ini gitu. Apalagi kalau misalnya jadi ketua karena tanggung jawabnya nanti di akhirat. Tapi yang bikin aku lebih kuat itu di saat ternyata orang-orang yang di sekitar aku tuh akan selalu ngedukung aku gitu. Di setiap aku capek, mereka akan ngerti. Di saat aku kebingungan, mereka akan sama-sama nguatin pundak aku dan mungkin bisa sharing-sharing. Jadi ketika aku menjadi seorang ketua PPI Sakarya itu, ternyata yang menanggung itu, bebannya itu bukan cuma aku loh, ternyata orang-orang di sekitar aku tuh mau juga bantu mengerti kondisi aku, mau sama-sama support ketika mungkin mentalnya lagi down itu, mereka sama-sama bikin ketawa gitu. Jadi berat, tapi alhamdulillah di PPI Sakarya itu masih banyak juga orang-orang baik, masih banyak sekali malah. Maka dari itu kenapa aku pengen jadi ketua. Jadi saat itu mungkin kemarin sebelum ada KPU tahun lalu itu ya, mungkin sebelumnya aku belum ada kepikiran untuk jadi ketua. Tapi setelah dipikir-pikir, aku tuh nyaman sama kota ini gitu. Dan kalau bukan masih banyak orang-orang yang ada di kota ini yang masih mau menjalankan PPI. Tapi kalau misalnya nggak ada ketuanya, gimana kita mau ngejalanin PPI ini kan? Maka dari itu ya harus ada orang yang mau maju. Banyak yang mungkin beberapa orang nggak mau maju karena ada yang bilang Sakarya itu isinya orang-orangnya nakal atau gimana, banyak banget masalahnya. Apalagi di tahun kemarin sebelum Bang Ian lengser ya, pas banget di zaman-zaman KPU itu ada beberapa misalkan masalah besar gitu kan, yang bikin orang-orang tuh kayak aduh, kalau misal gue jadi ketua PPI Sakarya, kira-kira gue bakal pecah nggak ya pikirannya gitu, harus ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak gitu ngaruh di gue gitu. Tapi sorry banget. Tapi sebenarnya minum dulu ya sebentar ya guys. Sorry guys, nggak tahu ini kenapa begini kayaknya. Tadi mungkin belum sempat minum. Terima kasih banyak tadi. Tadi sampai, oh iya, awalnya aku nggak mau daftar. Sebentar ya guys. Tapi ya aku sadar bahwa kota ini yang bikin aku nyaman banget gitu. Aku sadar di tahun pertama aku bahwa dulu sebenarnya Sakarya itu mungkin dikenal buruk di kota-kota luar, tapi ketika aku datang ke sini banyak banget orang-orang yang berpotensi di dalamnya.
banyak banget hal-hal positif, bukan Karufaida kayak Bita. Ada hal-hal positif di dalam ini di orang-orang Sakarya gitu yang gak diketahui oleh teman-teman di kota lain. Jujur di tahun pertama aku tuh benar-benar gak nyangka aku akan sesuka ini sama Sakarya. Aku benar-benar senyaman ini sama orang-orang Sakarya, bahkan sama abang-abangnya, sama semua adik tingkatnya, sama teman-teman satu jurusannya. Aku waktu di 1 minggu pertama itu cuma punya teman itu sekitar 3. Aku dan teman rumahku. Aku tuh bukan tipe orang yang awal-awal di sini tuh yang bisa langsung gabung ke teman-teman yang lain ya. Soalnya kan di angkatan 22 itu banyak yang per agen gitu-gitu. Awalnya aku takut. Tapi ternyata lama-kelamaan aku join PPI di Kerahanian. Itu tuh mereka tuh bikin aku nyaman. Aku ketemu kating-kating yang positif, yang bikin aku merasa bahwa aku bisa kok lulus, aku bisa kok dapat ILIT gitu. Terus seiring berjalannya waktu aku di AVES itu aku ngerasa aku deket banget sama seluruh kating-kating di situ yang bahkan belum pernah aku kenal sebelumnya gitu. Dan ketika kemarin perpanjangan KPU ya, pendaftaran ketua PPI itu aku sadar bahwa aku sebenarnya nyaman banget sama kota ini. Dan aku nyaman banget sama orang-orang yang ada dalam PPI ini. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngelanjutin itu siapa gitu. Dan ya harus ada yang ngelanjutin gitu kan. Akhirnya ya aku memutuskan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Aku ngelihat Bang Ian, aku belajar banyak dari Bang Ian. Aku belajar banyak dari ketuaku dulu Bang Ali. Dan aku sadar bahwa gak semua pemimpin itu harus menunjukkan dirinya bahwa secara terang-terangan bahwa dia pemimpin gitu. Dan setiap pemimpin itu pasti ngajarin satu hal yang spesial gitu loh ke anak-anaknya gitu. Dan ketakutanku saat itu kenapa aku nggak mau jadi ketua PPI Sakarya adalah aku takut aku nggak bisa sehebat pemimpin-pemimpin PPI lainnya. Tapi ya akhirnya setelah aku ngobrol sama abang-abang di sini, kakak-kakak di sini, ternyata ya setiap orang tuh punya cara pimpinannya masing-masing. Gak semua orang harus kayak Bang Adam, gak semua orang harus kayak Bang Ian. Aku belajar bisa lebih berteman banyak ke orang-orang itu dari Bang Ian. Aku belajar sabar dari Bang Ali, yang mungkin gak semua orang tahu kalau ternyata aku merasakan itu dari Bang Ali gitu. Dan ya akhirnya aku memberanikan diri. Awalnya mungkin ada banyak hal yang ada banyak kesalahan yang aku lakukan, tapi ya terus aku evaluasi dan aku terus meyakini diriku bahwa jangan pernah takut salah, terutama mumpung sekarang itu kamu masih bisa salah gitu. Kalau misalnya nanti udah kerja, udah di dunia yang lebih luas lagi, kalau misalnya aku salahnya nanti, itu akan lebih malu, itu akan lebih buruk ke aku. Mending aku habisin jatah gagalku sekarang kan. Ya aku mungkin gak sehebat orang-orang lain, tapi aku berusaha untuk jadi yang terbaik. Aku berusaha untuk terus mendengar orang-orang. Pasti akan ada hal-hal berat yang ngerasa kayak aduh sendiri banget ya, apalagi jadi ketua. Walaupun semua tanggung jawabnya itu walaupun semua tugasnya itu dibagi, tapi tanggung jawabnya itu pasti ada di ketua gitu kan. Jadi pasti akan ada ngerasa hari dimana kok ngerasa kayak sendiri banget ya, kok nggak ada yang ngerti, tapi sebenarnya semua orang ngerti kok. Jadi ketua PPI Sakarya itu emang berat, tapi ketika kita melihatnya dari sisi yang lebih indah ya, sebenarnya jadi ketua PPI Sakarya itu adalah suatu hal yang sangat-sangat indah, karena kalian beruntung punya orang-orang yang sayang sama kalian. Kalian beruntung bisa jadi orang pemimpin dari banyaknya orang yang sebenarnya butuh dipimpin gitu. Jadi jangan sampai kota ini 600 orang ya jumlahnya ini pada akhirnya berakhir tanpa pemimpin dan mungkin bisa jadi dibukukan atau bagaimana, ya semoga enggak, karena di setiap organisasi itu pasti ada naik turunnya. Kalau misalnya memang pada akhirnya di sekarang atau nanti atau kemarin gitu ada fase di mana orang-orang itu lagi turun banget organisasinya, ya nggak apa-apa, dinikmatin aja, dijalanin prosesnya. Nanti perlahan-lahan yang penting kita terus bergerak dan membangkitkan semangat teman-teman untuk bisa mengembangkan lagi PPI dan melanjutkan estafet kepemimpinan ini sampai pada akhirnya PPI Sakarya bisa
di atas lagi nih, di puncak di mana teman-teman itu sangat-sangat semangat mengeluarkan lebih banyak eh, inovasi-inovasi yang lainnya kayak gitu. Dan hal yang paling aku suka dari PPI Sakarya adalah PPI Sakarya itu tanpa sadar menjadi kiblat bukan hanya dari orang Indonesia tapi juga orang luar negeri gitu. Banyak banget setelah di tahun ini kami menjalani kerjasama dengan banyaknya Topluluk luar ya, dari sosiologi Topluluk, Dabla Topluluk, Kazakistan Topluluk, dan semua Topluluk negara lain, itu pasti dari mereka selalu ngasih komentar bahwa Topluluk kalian itu adalah Topluluk yang besar sekali. Bahkan teman-teman Kazakistan tuh sampai nyontoh kita. Mereka itu eh, sampai selalu nungguin story kita. Itu dari temanku sendiri, kita tuh selalu nungguin loh story kalian. Jadi kalau misal kalian bikin ini, kita juga bikin kayak kalian, karena kalian itu kayak kiblatnya kita gitu, karena kalian itu keren banget. Itu dari Topluluk luar negeri gitu. Jadi kalau misal kemarin aku dengar ternyata banyak PPI kota lain itu nyontoh mungkin Mintom dan lain-lain, oh ternyata Topluluk internasional juga mencontoh sesuatu dari kita loh. Dan aku senang banget karena aku bisa jadi bagian dari orang-orang yang bisa berdampak baik dan bisa jadi orang-orang yang membanggakan nama Indonesia di sini. Itu buat teman-teman yang mau terus melanjutkan estafet kepemimpinan ini, jangan ragu, jangan takut. Banyak orang yang bakal dukung kamu, banyak orang yang bakal sayang sama kamu, asalkan kamu juga tulus sayang sama mereka. Mungkin seperti itu dari aku. Terima kasih. Terima nih Mas. Kalau nggak ada yang mimpin terus siapa? Oke, nice. Mungkin ada pertanyaan nih Bang ya. Mungkin sekadar lewat aja ya. Saya juga sebenarnya penasaran ya. Mungkin mungkin bentuk singkatnya aja ya. 1 tahun menjabat sebagai Ketua PPI Sakarya. Kalau diminta mendeskripsikan pengalaman itu dalam 1 kata, pengalaman-pengalaman yang dilewatin secara ya keseluruhan ya. Apa kata itu dan kenapa? Mungkin bisa dimulai dari Bang Arki. 1 kata, Bang. Satu kata aja nih. Iya, 1 kata. Oke, kalau misalkan satu kata mungkin aku milihnya kebersamaan ya. Kenapa? Kebersamaan. Kenapa? Karena dari awal emang aku milih kabinet itu namanya bertumbuh bersama gitu ya. Karena aku mau orang-orang di Sakarya itu nggak cuman jadi individualis doang. Bertumbuhnya itu mereka nggak sendiri-sendiri. Tapi mereka tuh bisa bertumbuh bareng-bareng gitu. Kita mungkin tahu ada orang-orang yang mungkin belum bisa mencapai hal ini, hal itu, dan segala macamnya. Tapi bukan berarti dengan seperti itu mereka berhenti gitu. Nah, justru dengan seperti itu tuh peran dari PPI itu mendorong mereka untuk bisa mengeluarkan potensi-potensi mereka yang mungkin belum kelihatan waktu itu gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang ngerasa dirinya minder, aku belum pernah organisasi di bank gini-gini segala macam gitu. Ya, ayo kita berikan kesempatan ke mereka gitu. Mereka bertumbuh bareng gitu. Jadi mungkin ada yang belum terlalu bisa berorganisasi, ya it's okay, namanya juga belajar. Dan aku tuh selalu yakin kalau misalkan dunia perorganisasian itu ibaratnya kayak sandbox atau mainan pasir gitu ya. Kalian nggak usah takut jatuh, kalian nggak usah takut untuk ngelakuin kesalahan gitu. Karena emang sandbox itu dirancang untuk anak-anak ya, untuk mainan. Maksudnya kalian bebas berkreasi di sana. Kalian mau buat istana boleh, kalian mau buat uh, bentuk-bentuk yang lain juga boleh gitu. Dan ketika kalian kadang-kadang apa ya istilahnya membuat bentuk-bentuk ini tuh sempat agak jatuh atau agak kurang kebentuk dan lain sebagainya, ya udah nggak usah takut karena kita masih belajar juga gitu. Jadi jadikan apa ya istilahnya organisasi itu sebagai tempat belajar kita. Dan bener banget kata Nima, kalau misalkan kita nggak belajar sekarang di organisasi, aku bisa bilang ya akan susah juga nanti kalau misalkan kehidupan selanjutnya gitu. Dan Anies Baswedan itu pernah bilang kayak gini, IPK yang tinggi itu akan mengantarkan teman-teman semua ke dunia pekerjaan. Tapi suksesnya teman-teman di dunia pekerjaan itu ditentukan bagaimana teman-teman memiliki skill berorganisasi yang baik. Di sini tuh aku langsung menyimpulkan ya, ternyata memang perorganisasian itu bukan masalah jabatannya,
bukan Ardian jadi ketua, bukan siapa jadi anggota, bukan siapa menjadi kadif, kadet dan segala macamnya, enggak. Tapi yang paling penting dalam dunia berorganisasi itu skillnya. Gimana skill kita komunikasi, gimana skill public speaking kita, gimana skill negosiasi kita, gimana skill teamwork kita, time management kita, dan semua itu akan terpakai di dunia kerja. Jadi bukan jabatan di dalam organisasi itu yang kepakai, tapi skill-skill atau pembelajaran-pembelajaran yang kalian gunain di dalam organisasi itu bakal kepake. Gitu. Jadi kalau misalkan aku mendeskripsikan 1 tahun ke belakang ya, aku tuh bener-bener sedekat itu sama kadet-kadet gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita tuh masih apa ya, suka kumpul-kumpul aja random gitu, sering roasting-roastingan satu sama lain, bercanda gitu kan. Dan walaupun sekarang Dwini mungkin udah nggak di sini gitu, tapi kita kayak masih kerasa kehilangan gitu. Jadi aku ngerasa bener-bener ya adalah PPI Sakarya itu khususnya mungkin beberapa 1 tahun ke belakang ini ya udah jadi kayak keluarga aku sendiri gitu. Mungkin itu sih. Di, Samaan tadi Bang ya? Oke, dari Bang Ardian eh, kebersamaan. Kalau dari Kak Nimas, apakah kira-kira satu kata-kata selama ngejabat jadi ketua dari semua yang dialami? Satu kata. Satu kata. Oh ya, susah banget kalau dideskripsiin sama satu kata ya. Mungkin kalau misal secara orang-orangnya itu keluarga sih. Keluarga. Ya, jujur itu bukan hal yang berlebihan atau kayak apa basic banget gitu. Enggak, tapi jujur itu benar-benar nemu keluarga dan aku senang bisa menghadirkan keluarga untuk orang-orang baru di sini kayak anak 25, 24 atau 23 yang ternyata sebelumnya belum pernah aku kenal dan bisa jadi keluarga baru buat aku yang jadi kalau misalnya lewat itu jadi saling sapa. Aku senang bisa bikin kultur itu lagi dan aku harap kultur itu bisa diteruskan dan bisa menjadi lebih besar ke depannya. Kebersamaan dan keluarga ya. Dari Bang Ardian kebersamaan. Oke, mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya ya, ini buat Bang Ardian dulu. Mas Ardian, kita tarik mundur ya ke masa sebelum Bang Ardian ngejabat ya. Jujur-jujuran dulu waktu mau mendaftar ya, atau dicalonkan, eh, apa ketakutan atau keraguan terbesar yang ada di kepala Bang Ardian? Apa titik balik yang akhirnya bikin Mas bilang, oke, tetap lanjut aja, tabrak aja. Kalau misalkan berbicara tentang ketakutan itu awal-awal daftar, itu jujur aku daftar itu bener-bener di hari terakhir Hamin 5 jam sebelum tutup, dan itu waktu itu lagi ada ini ya tangkapnya di sini yang waktu itu PP Turki apa ya, apa sih namanya, bukan tangkap sih, apa gitu yang di sini juga agak diganti gitu namanya, pokoknya ISO. setelah tangkap ya ISO bener, ISO tangkap ya, ISO tangkap di tahun 2024 itu aku bener-bener ragu. Kenapa? Karena ini sih, aku takut kayak nggak bisa ngehandle gitu loh. Aku sempat gak percaya sama diri aku sendiri, terus aku kayak bener apa yang kata Nyimak, kadang-kadang ketakutan-ketakutan itu kita nggak ada untuk jadi pemimpin yang kayak sebelum-sebelumnya gitu. Padahal ya sebenarnya kita nggak perlu untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita lakukan tuh yang menjadi diri kita sendiri dengan versi terbaik dari diri kita sendiri gitu ya. Dan aku selalu percaya bahwasannya memang organisasi itu nggak ada zaman yang paling baik itu siapa. Pasti di setiap zamannya ada orangnya, di setiap orang ada zamannya. Jadi di setiap zaman itu pasti juga ada kekurangan dan kelebihannya kok gitu. Nggak mungkin satu zaman itu atau satu periode itu sempurna 100% itu nggak mungkin gitu. Karena ya siapa kita juga manusia gitu. Pasti kita juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan segala macamnya kayak gitu. Jadi awalnya tuh aku mikirnya kayak gitu. Aku takut kalau misalkan zamanku itu nggak sebagus zaman-zaman yang lain. Aku takut zamanku itu nggak bisa ngedorong atau ngedongkrak PPI Sakarya untuk bisa lebih maju gitu. Tapi ternyata itu ketakutan-ketakutanku karena memang posisinya waktu itu aku masih sendiri.
aku masih sendiri, aku belum punya tim. Dan ketika aku udah benar-benar punya tim ya, punya kadep-kadep aku yang masya Allah semua, sekarang jadi orang semua lah, alhamdulillahnya gitu. Udah pada sukses ya. Ada Nyimas di sini, ada Gozi yang jadi ketua MPA, ada Ilham, ada Ryan dan segala macamnya gitu ya, yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu-satu. Mereka yang nguatin aku gitu. Mereka yang bener-bener ngebuat aku percaya, oh harus jadi diri sendiri. Itu Nyimas itu tahu itu waktu awal-awal dia jadi tim sesku, gimana aku tuh bener-bener ragu waktu ngetek video di depan Sobat Hane. Si Iza tuh juga inget kayaknya, kayak gue tuh takut gitu, gue tuh takut sama diri gue sendiri. Dan itu sebenarnya jangan sampai kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalian itu harus mengenal diri kalian sendiri gitu. Orang kadang-kadang aja ya kita tuh percaya banget loh sama orang lain, masa kita nggak percaya sih sama diri kita sendiri gitu. Jadi itu dulu yang bener-bener aku ngebuat aku nggak percaya diri ya, karena aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku gini deh, kayaknya aku gini deh. Padahal ya belum aku jalanin, itu cuma overthinking overthinking aku aja. Dan ya tadi yang seperti aku bilang, ketika udah jalanin, insya Allah kok kalau misalkan niatnya itu tulus, niatnya itu benar, niatnya itu baik, niatnya itu mau bantu orang, insya Allah ada aja jalannya gitu. Tiba-tiba ada aja jalannya, tiba-tiba ada aja gebrakan-gebrakan lain yang mungkin gak pernah aku pikirin di PPSH gitu. Jadi mungkin itu sih flashback dari tahun sebelum aku daftar. Eh, Makasih Bang, mungkin dari banyaknya kayaknya atau takutnya eh, di waktu masa menjabat Bang Ardian kan berarti ada Kanimas ya yang waktu itu masih mungkin menjadi anggota. Berarti kan Kak Nimas ngeliat langsung nih masa pemimpinannya Mas Ardiani. Eh, Sebelumnya apa yang membuat Kak Nimas berani mengambil tongkat estafet itu? Apakah ada beban mental mungkin dari yang lihat ada mungkin dari performance Bang Ardian yang lebih atau kurangnya gitu Kak? Perspektif Kakak sendiri yang tadinya anggota bisa menjadi ketua gimana Kak? Kita lumayan Oke. penasaran. Um, kalau kurang sih, eh, sebentar. Menurut aku nggak kurang ya, maksudnya kan Zaten aku bilang juga tadi setiap orang punya fasenya gitu ya. Dan aku belajar banyak juga dari Bang Ian. Dan kenapa aku mau melanjutkan estafet itu karena aku melihat ada banyak orang yang percaya sama aku. Dan ketika ada yang percaya itu, kenapa kayak kata Bang Ian, kenapa kita nggak percaya sama orang, kenapa kita lebih susah percaya sama diri kita daripada sama orang lain kan. Jadi ketika ada banyak yang percaya sama aku, di situ aku bisa meyakinkan diri aku untuk oke, ayo kita percaya sama diri sendiri gitu. Dan ya tadi karena bukan karena aku ada kurangnya Bang Ian gitu, tapi karena aku merasakan kehangatan itu lagi ya dari zamannya Bang. Mungkin masalah internet ya, Kak Nimas. Hmm, Ditunggu aja nggak apa-apa. Apa gimana? Tunggu bentar. oke, mungkin coba ditunggu balik dulu ya. Kasih waktu mungkin sebentar dulu ya, teknisi. Ya, mungkin selama nunggu Kak Nimas join lagi ke Google Meet-nya, mungkin ada pertanyaan juga nih buat Bang Ardian. Kita ganti dulu ya pertanyaannya ya. Sebenarnya banyak yang takut jadi ketua karena takut nilai hancur atau kehidupan sosial terganggu. Realitanya gimana sih Bang? Apakah mungkin ganggu vise, ganggu final? Bagaimana cara eh, kita menyeimbangkan antara kuliah di Sakarya yang tidak mudah ya dengan mengurus ratusan kepala di PPI. Mungkin ada tips manajemen yang daging nih Bang yang apa ya ilmu buat nih bagi kita. Oke, jujur kalau misalkan ditanya kayak gitu ya, emang bener.
akademik itu atau organisasi itu nggak bisa sejalan gitu ya. Justru aku mikirnya itu tuh bisa jadi kombinasi yang bagus banget teman-teman. Kenapa? Karena kayak gini, ini analogi simpelnya. Belajar di Turki atau kuliah kita itu ibaratnya kayak makanan bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Di sana ada protein, di sana ada karbohidrat, di sana ada serat. Pokoknya kalau kita makan ini kita bakal sehat gitu. Dan kehidupan di organisasi itu selalu aku ibaratin sama suplemen makanan. Vitamin C atau vitamin-vitamin lain yang itu bisa ngenambahin apa ya istilahnya kesehatan kita juga. Nah, coba bayangin teman-teman, kalau ada orang setiap harinya makan makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna, bukan MBG itu ya, nggak tahu, sorry bercanda. Dan ditambah sama vitaminnya. Kebayang nggak sih orang itu bakal sesehat apa gitu? Orang tuh bakal sehatnya tuh kayak gimana kalau misalkan setiap hari udah gizinya terpenuhi, dia juga nambahin untuk makan vitamin dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dibalik, setiap hari teman-teman cuman minum vitamin aja tanpa makan makanan bergizinya ini, itu kira-kira bakal kayak gimana? Teman-teman pasti bakal sakit karena itu overdosis gitu, overdosis vitamin tanpa makan makanan yang benar-benar pokok. Mereka nggak dapat karbohidrat, mereka nggak dapat serat, mereka nggak dapat protein dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, makanya ini tuh konsep yang harus teman-teman pahamin. Jangan sampai ketika teman-teman udah memutuskan untuk berorganisasi dan ketika itu berkuliah juga ya, jangan sampai kebalik-balik nih. Teman-teman harus bisa menentukan skala prioritasnya. Dan menurut aku, kita tuh sebenarnya nggak kekurangan waktu kok. Asli 24 jam itu kalau misalkan ditarik ulur, ya anggaplah 8 jam untuk istirahat gitu ya. Masih ada sisa jam berapa jam banyak gitu. Mungkin teman-teman belajar juga di universitas gitu kan. Udah, sisanya bisa buat teman-teman organisasi, masih masih bisa buat belajar mandiri juga. Dan mungkin emang agak kerasa capek aja. Cuman bukan berarti kayak nggak bisa sama sekali gitu loh. Kalau aku tiap harinya ya tetap berusaha untuk nyicil pelajaran-pelajaran yang mungkin eh, aku pelajarin gitu ya. Jadi aku ngebagi misalkan satu hari nge-review satu matkul. Jadi kayak biar nggak kerasa aja, biar kayak nggak numpuk di akhir gitu waktu mau deket-deket ujian aja kayak gitu. Jadi teman-teman ya harus tahu prioritasnya, waktunya kuliah ya kuliah, jangan mikirin urusan organisasi. Kalau misalkan udah selesai kuliah, ya boleh baru tuh organisasi dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk belajar mandiri juga gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja. Ketika teman-teman udah bisa ngelakuin ini, insya Allah tanpa ini pun, tanpa apa ya, tanpa teman-teman harus jungkir balik segala macamnya, harus berjam-jam di kutub Hani dalam satu hari segala macamnya, insya Allah bisa gitu karena ya teman-teman nyicil itu. Jadi kuncinya konsisten terhadap hal-hal kecil yang positif untuk mungkin belajar mandiri dan lain sebagainya gitu kan. Sadari skala prioritas teman-teman untuk kuliah juga gitu ya. Dan ya udah jadikan organisasi ini sebagai suplemen atau vitamin untuk kehidupan teman-teman gitu. Itu mungkin. Ini harus balance ya Bang, antara eh, kayak analogi dari metafornya udah dipahami ya, dari gizi misalnya. Oke, mungkin bisa balik ke Kanimas lagi, udah rejoin ini. Tadi sebelumnya pertanyaannya tentang apa namanya posisi perspektif Kanimas sendiri dari waktu masa jabatan Bang Ardian. Mungkin bukan kekurangan ya Kak, maaf. Maksudnya performance Bang Ardian yang mungkin pengen kakak, diperbaiki gitu ya. kakak ulangi atau Aku jawab yang tadi lagi. gimana Kak? Mungkin ada ya kalau misalnya yang pertanyaan sebelumnya itu lebih ke ada hal-hal yang mau aku lanjutkan juga dari Bang Ian ya gitu. Gimana cara Bang Ian itu deketin teman-teman tuh dari cara kekeluargaan. Aku juga berusaha untuk nge-reach teman-teman lebih dekat kayak gitu. Gitu sih. Kalau tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri karena ya kalau tadi kalau bukan aku ya siapa lagi gitu aku mikirnya. Eh,
Mungkin Gak mungkin kedengeran ini ya balik. suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran jelas kok. Ah, Oke. mungkin ini sekalian nih buat Kak Nimas. Eh, apa namanya? Banyak yang ini tadi buat pertanyaan juga ya buat Bang Ardian. Banyak yang takut jadi ketua ya, mungkin takut mengganggu masa akademiknya ya, masa belajarnya, atau mungkin kehidupan sosial terganggu ya. Realitanya gimana sih Kak? Bagaimana cara kita nyimbangin antara antara mungkin ada yang punya kerjaan juga di luar itu, ya yang karena mungkin biasanya orang ngambil dua aja ya nggak tiga. Di balik kerja, organisasi dan kuliah itu kan tipes ya biasanya ya langsung. Mungkin harus balance. Eh, Gimana sih Kak? Apa tips buat manajemen waktu yang enak gitu loh, yang pas? Jujur aku pernah sambil kerja juga waktu aku kerja, kalau teman-teman mau kerja pas jadi ketua PPI mungkin waktu YAS bisa ya. Waktu YAS aku belum berhenti kerja setelah YAS karena ada sesuatu, ya nggak bisa lah intinya. Akhirnya aku ngerjain semua hal itu bener-bener full banget, jujur itu capek banget. Jadi akhirnya aku bisa berhenti, alhamdulillahnya. Dan buat teman-teman mungkin menurut aku ya bisa-bisa aja kalau misalnya mau sambil kerja nanti. Tapi aku belum begitu menyarankan karena mindsetku saat itu adalah ya kapan lagi jadi ketua PPI. Waktuku untuk bisa meninggalkan jejak di PPI ini tinggal beberapa bulan lagi kan. Kalau misalnya untuk nyari kerja itu bisa ya bisa kapanpun gitu. Dan ya jadi akhirnya menurutku kalau misalnya jadi ketua PI kita bisa prioritaskan hal-hal yang memang penting gitu. Pertama belajar karena kita sekarang adalah pelajar ya, adalah pelajar dan mungkin bisa ngurusin PPI sebagai ketua atau mungkin teman-teman ada organisasi lain itu silahkan. Selama teman-teman bisa apa ya nge-handle itu. Nah, kalau aku sendiri pokoknya kalau misal udah capek banget itu aku akan minta tolong ke sekjenku atau ke wakilku untuk menyelesaikan hal yang tidak bisa aku selesaikan. Kalau misal aku lagi sakit atau aku lagi gak enak badan, mentalnya lagi down banget, itu aku lebih baik ngeluangin 1 hari untuk istirahat full bed rest daripada aku harus maksain diri sakit-sakitan keluar. Jadi ketika teman-teman udah maksimal nih setiap hari, terus ternyata tiba-tiba ada 1 hari yang teman-teman tuh ngerasa kayak aku kayaknya nggak bisa maksimal deh, itu bisa banget istirahat dulu dan kabarin ke teman-temannya. Intinya komunikasi, karena kalau misalnya nggak komunikasi nanti kan orang-orang nanya nih di mana nih ketua kita gitu. Kalau misalnya udah kayak gitu ya tinggal istirahat dan besoknya bisa tampil dengan performa yang maksimal lagi gitu. Terus aku setuju dengan Bang Ian kalau misal lagi belajar ya belajar kayak gitu. Dan aku yakin sih kalau misalnya udah jadi ketua tuh semua waktu tuh jadi lebih berharga dan kita nggak akan nyanyiain waktu untuk hal-hal yang sederhana gitu. Jadi maksudnya ketika ada waktu luang kita langsung nyempetin buat tugas misalkan, bahkan tugas misalkan bisa selesai dalam waktu 1 jam karena hal lain misalkan dalam 1 hari ini kita ada banyak hal yang mau kita uh, kerjain. Nah, di situ juga adalah satu momen dimana kita bisa belajar untuk memanajemen waktu dengan lebih baik ya. Dari pagi itu bangun pagi banget, mungkin kita akan jadi orang yang terakhir tidur juga. Bisa jadi teman-teman tidurnya cuma berapa jam, tapi ya aku saranin kalau bisa tidur 7 jam ya tidur 7 jam. Cuman ya itu, ketika intinya gimana caranya teman-teman memanajemen waktu, menentukan prioritas. Kalau memang ada hal-hal yang tidak prioritas, mungkin kita bisa tinggalkan dulu. Karena ya kapan lagi jadi ketua PPI, cuman sekali kan gitu. Intinya mindsetnya itu sih, kalau misal mindsetnya udah itu, semua hal-hal yang bikin semua hal yang tidak prioritas itu bisa kita tinggalkan gitu. Seperti itu. Berarti berhubungan juga dengan jaga kesehatan ya Kak. Mungkin juga Iya sih. eh, mungkin buat Bang Ardian lagi nih ya. Eh, Apa namanya? Setelah setelah lepas jabatan dan melihat ya looking back ke belakang ya, apa pelajaran kepemimpinan yang paling berharga yang Bang Dimas dapetin di Sakarya?
yang ternyata kepakai banget gitu di kehidupan yang kita belajarnya malah pas jadi ketua? Kalau misalkan pelajaran apa ya yang aku dapetin dari setelah menjabat di ketua PPI Sakarya, itu aku belajar tentang yang namanya gimana caranya kita nggak egois sama diri kita sendiri. Habis itu gimana aku belajar banget yang namanya ternyata apa yang kita tuai sekarang, apa yang kita tanam sekarang akan kita tuai ke kemudian hari gitu. Jujur, dulu aku adalah orang yang nggak pernah berkecimpung aktif di organisasi. Waktu SMA, aku itu cuma pernah jadi anggota OSIS. Aku nggak pernah menjadi ketua yang gimana-gimana banget. Waktu itu cuma bantu-bantu event aja ya, ketua event olahraga angkatan. Udah, itu yang paling mentok istilahnya gitu ya. Dan ketika aku datang ke PPI Sakarya ini tahun 2021, aku pengen apa ya? Istilahnya aku pengen ngedapetin hal-hal yang mungkin nggak bisa aku dapetin di Indonesia. Aku pengen nyari value yang kayaknya tuh nggak bakal aku dapetin di Indonesia. Dan salah satunya adalah dengan berorganisasi ini. Aku mau nyari pembeda aja gitu. Apa sih yang ngebedain aku kalau misalkan aku kuliah di Turki sama nanti kalau misalkan kuliah di Indonesia. Aku dulu mikirnya kayak gitu. Akhirnya tahun 2021 itu aku cuma jadi anggota logistik Muhtasham Indonesia. Aku ingat banget itu bener-bener aku pertama kali ikut kepanitiaan dan jadi logistik yang tugasnya ya udah ngangkat-ngangkat aja gitu, ngangkat-ngangkat barang, ngangkat uh, alat-alat yang digunain untuk show Muhtasham-nya segala macam. Tapi aku enjoy gitu. Aku enjoy berproses di sana. Akhirnya waktu pembukaan pendaftaran anggota PP Sakarya 2022 itu waktu zamannya kabinetnya Mas Aksol, aku daftar jadi advokasi. Kenapa aku daftar jadi advokasi? Karena aku lihat waktu itu advokasi waktu awal-awal mahasiswa baru datang itu mereka benar-benar mengayomi gitu. Mereka benar-benar care, mereka benar-benar peduli sama mahasiswa baru gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak oh ini departemen yang suka ngebantu orang gitu. Dan aku juga suka ngebantu orang, jadi aku memutuskan untuk ikut di sana. Jalan lagi, habis itu jadi KPU, jadi koordinator lapangan waktu itu. Dan akhirnya setelah Bang Adam kepilih, aku dipercaya jadi kepala departemennya, jadi advokasi. Dan itu mungkin kompleks banget ya, ada berbagai masalah yang mungkin dihadapin sama departemen itu waktu itu. Tapi aku jadi belajar kalau misalkan di organisasi itu kita bakal menemukan banyak masalah dan kita dituntut untuk men-solve masalah itu gitu. Yang itu akhirnya ngerubah pola pikir kita, itu akhirnya ngerubah sikap kita, itu akhirnya ngerubah cara pandang kita terhadap menyikapi sebuah masalah. Dan itu kepakai banget sampai sekarang teman-teman. Dan bahkan setelah aku demisioner dari ketua PPI Sakarya, aku ngerasa kalau misalkan dulu aku nggak daftar di PPI Sakarya, aku nggak ngedaftarin diri aku di PPI Sakarya jadi logistik nutrition, jadi anggota advokasi, habis itu jadi kepala departemen dan habis itu jadi ketua. Aku kayaknya nggak bakal bisa ngerasain di titik ini, gitu. Dan aku salah satu momen yang paling aku buat terharu adalah ketika waktu itu telepon sama kedua orang tua, mama papa itu bilang kayak gini, eh Yan gitu. Nggak sih, sebenarnya manggil aku Dani ya, karena panggilan aku di rumah Dani. Dan mama sama papa mau terima kasih banget gitu ya sama kamu udah mau keluar dari zona nyaman, kamu udah berkembang banget, kamu udah bisa apa ya mencari potensi-potensi kamu karena beda banget dulu kamu mungkin waktu masa-masa COVID kamu cuman kerjaannya di kamar aja, kalau kamu main game doang, kamu nonton film doang dan ngelakuin kegiatan-kegiatan yang mungkin jauh dari kata-kata produktif gitu ya. Tapi waktu kamu explore, waktu kamu ke Turki, kamu berani untuk breakdown semua itu gitu. Kamu berani untuk nge-push diri kamu sendiri untuk bisa menjadi berkembang gitu. Jadi itu sih teman-teman. Kadang yang paling penting di organisasi itu lagi bukan soal jabatannya, tapi soal pelajarannya yang mungkin kita dapetin di organisasi itu sendiri. Gitu. Terus ya Bang Ardian, eh, ini sekarang mungkin buat buat Kak Nimas ya. Eh,
sekarang berarti Kak Dimas sekarang udah ada di penghujung masa jabatan ya. Pasti ada Iya. momen di atas dan ada momen di bawah ya. Gitu. Mungkin boleh share Kak satu momen tahun ini yang bikin Mbak hampir nyerah dan apa yang bikin Kak Dimas tetap bertahan sampai garis finish ini. Terberat ya. Diulang lagi Kak, boleh Kak? Kak Dimas sudah di ada momen di bawah ya, momen yang mungkin nyaman atau mungkin yang banyak challenge-nya, banyak tantangannya. Boleh share nggak Kak satu momen tahun ini ya, sampai penghujung jabatan Kakak? Sebenarnya menurut aku tantangan terberatnya itu di mental ya, dan beberapa hal yang tidak terlihat gitu sih. Kalau misal mungkin teman-teman ngeliat, oh mungkin beratnya karena ada banyak kegiatan gitu. Jujur banyak kegiatan berat banget. Oh aku takut jaringan kuning lagi. Ada banyak kegiatan tuh berat banget, apalagi ada beberapa hal yang misalkan ada kerjasama dari Topuluk ini, kita berusaha untuk terbuka sama setiap Topuluk karena tujuan kita mau internasionalisasi di tahun ini. Kita mau menunjukkan bahwa orang Indonesia tuh lebih berpotensi dari yang mereka kira gitu. Kita terima ada banyak hal, kalau misal tantangan seperti itu, yang kegiatan itu sebenarnya beratnya itu bukan seberapa, tapi menurutku beratnya itu ketika jadi ketua kita tuh harus berpikir tentang hal-hal yang nggak dipikirkan oleh orang lain. Misalnya tentang sebenarnya dari semua ketenangan ini apa sih yang terjadi di balik ini. Misalkan ternyata masih ada loh yang ngira Indonesia adalah satu kegiatan yang terpilih belajar Indonesia, dan masih ada orang yang berkeinginan kayak gitu. Misalkan di situ tuh adalah hal-hal yang bikin kita tuh jadi mikirin gimana ya caranya orang-orang tuh bisa nyatu lagi, gimana ya caranya orang-orang tuh bisa ingat bahwa semua kegiatan kita di sini pada akhirnya yang membuat itu adalah belajar ini. Sebenarnya pelajar adalah satu hal yang sederhana yang dimulai muncul karena ada banyak sekali pelajar Indonesia yang punya ide-ide, yang dimana kita mau ide itu diwadahi, yang dimana kita mau ide-ide itu bisa kita realisasikan bersama-sama. Sesederhana itu kita mau sebagai pelajar kita bisa menciptakan sesuatu. Sesederhana kita sebagai pelajar kita mau membanggakan nama Indonesia. Itulah perhimpunan pelajar Indonesia. Tapi mau sekali orang-orang yang lupa. Sudah banyak orang-orang yang lupa bahwa mereka adalah pelajar Indonesia. Mereka bagian dari perhimpunan pelajar Indonesia. Menurutku itu adalah beban terberatku saat ini. Itu bukan cuma beban terberat PPI Sakarya menurutku, karena ada banyak sekali PPI lain yang bahkan mereka sudah krisis kepemimpinan, udah nggak ada lagi yang bisa nerusin PPI-nya, bahkan mungkin PPI-nya terancam beku, dihentikan. Jadi gimana caranya kita PPI Sakarya ini yang mungkin masih punya banyak SDM yang masih ada orang-orang untuk meneruskan PPI ini, bisa terus meneruskan estafet kepemimpinan ini dan mau untuk membangun pelan-pelan lagi himpunan pelajar Indonesia yang dirasakan oleh semua orang. Kamu tadi macet ya? Ya, jadi sebenarnya menurutku itu karena nggak semua orang melihat itu. Karena yang melihat itu biasanya cuma ya kita yang kita melihat secara luas, baik dari BPH, dari orang-orang luar, baik dari FPA, baik dari orang-orang dalam kepanitiaan. Kita itu bukan berdasarkan PO kita sendiri, tapi dari banyak orang, dan bagaimana caranya kita bisa membuat solusi dari semua permasalahan itu gitu. Jadi kadang ya otak itu jalan aja gitu. Kadang misalkan kita lagi sama siapa tapi pikiran tuh sama yang lain gitu. Aku tantangan terberatnya itu sih.
pertanyaan Kak, mungkin dua-duanya cuma bisa dimulai dari Kalimas dulu. Berhubung tadi Kalimas ngebahas SDM ya. Kebetulan mungkin tahun ini ada beberapa pertanyaan mengenai eh, bahasa Turki ya sebagai ketua karena kan menjadi muka dari menjadi kepala dari organisasi. Ada gimana Kak? Mungkin seberapa krusial kemampuan bahasa Turki untuk jadi ketua? Atau sebenarnya kemampuan manajerial itu lebih penting? Gimana pengalaman Kanimas sama Bang Ardian? Mungkin bisa dimulai dari Kanimas dulu. Menurutku dua-duanya penting sih. Karena ya sebagai pemimpin kita harus bisa berkomunikasi dan bahasa adalah salah satu bagian dari komunikasi. Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pihak luar kalau bahasa Turki kita masih kurang gitu ya. Tapi ya benar kalau kata teman-teman kalau misal bahasa Turki itu nggak harus dapat sertifikat JB untuk bisa benar-benar ahli gitu ya. Yang penting itu bisa berkomunikasi di mana pihak lawan itu bisa mengerti apa yang kita inginkan dan mereka juga bisa dan kita juga bisa mengerti apa yang mereka inginkan gitu. Jadi terjadilah kerjasama di tengah gitu. Ada otaknya dan manajerial itu menurut aku juga penting karena sebagai pemimpin kita harus bisa mengatur segala hal dengan baik sih. Jadi nggak bisa milih salah satunya menurutku. Harus belajar untuk bisa dua-duanya. Terima kasih Kanimas. Dari Bang Ardian gimana Bang? Seberapa krusial ya tadi kemampuan bahasa Turki untuk jadi ketua? Ataukah mungkin manajerial itu lebih penting? Ya, aku sepakat banget sama yang dikatakan sama Nimas ya, bahwasanya dua-duanya itu memang penting. Tapi kalau misalkan dilihat dari porsinya, mungkin bahasa Turki ini akan terpakainya ketika ada beberapa event aja yang memang berhubungan sama internasional gitu. Jadi mungkin tetap penting, bakal tetap terpakai, tapi ya itu mungkin skala prioritasnya ada di beberapa event aja yang mungkin memang itu harus bersinggungan langsung sama internasional gitu. Tapi kalau misalkan aku boleh bilang, mungkin kemampuan manajerial itu juga bakal lebih kepake ya daripada bahasa Turki itu sendiri. Karena yang mungkin porsinya kita nggak selalu 100% semua program-program kita itu bersinggungan langsung sama organisasi-organisasi internasional atau organisasi-organisasi yang mengharuskan kita untuk berbicara bahasa Turki gitu. Tapi yang paling penting juga mungkin ketika kita punya koneksi yang baik ya sama hoja-hoja, itu juga penting. Jadi kalau misalkan menurut aku mungkin di skala 100%-in 30% untuk bahasa Turki, 70% untuk manajerial gitu. Karena realita di lapangannya dulu aku ngerasanya kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Mungkin sama-sama penting ya, cuma hanya untuk di beberapa krusial kayak di event internasional. Teman-teman kita hari ini, tema kita hari ini legacy of leadership ya. Menurut Kak Nimas sama Bang Ardian nih, kenapa sih estafet di PPI Sakarya ini tidak boleh terputus atau diisi oleh orang yang ya udah asal jadi aja gitu? Apa bahayanya buat anggota kita di sini kalau sampai terjadi krisis kepemimpinan? Mungkin bisa dimulai dari Bang Ardian. Kenapa estafet ini penting untuk dilanjutkan ya? Karena apa yang sudah diperjuangkan sama teman-teman kita, sama kakak-kakak senior kita dari dulu untuk memperjuangkan adanya PPI ini, itu tujuannya baik teman-teman. Tujuannya itu untuk memfasilitasi saudara-saudara kita, teman-teman kita sebagai anak-anak Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mau untuk berkecimpung di dunia organisasi gitu. Mau mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin nggak bisa mereka dapetin di dunia perkuliahan aja gitu. Kan kita banyak ya, ya tadi kayak ilmu public speaking, ilmu kerjasama sama tim, ilmu negosiasi, apapun itu kan mungkin harus kita eksplor sendiri dan itu mungkin salah satunya dengan cara mengikuti organisasi ini gitu. Dan kenapa penting bagi teman-teman yang mungkin pernah berkecimpung langsung di PPI Sakarya, entah itu menjadi kepanitiaan, entah itu menjadi anggota, kepala departemen atau apapun itu, karena mereka memahami proses, karena mereka langsung ada di medannya gitu. Jadi benar-benar tahu apa kebutuhan yang ada di medan tersebut. Benar-benar tahu apa kebutuhan teman-teman PPI Sakarya saat ini gitu. Bukan di zaman aku.
bukan di zamannya Nyimas, bukan di zamannya abang-abang yang dulu. Karena mungkin kebutuhannya sudah berbeda-beda. Nah, merekalah yang terjun langsung, merekalah yang punya kemampuan untuk mengobservasi langsung lapangan kebutuhan teman-teman itu apa. Sehingga nanti yang dihasilkan, policy-policy yang dihasilkan atau kebijakan-kebijakan dan program kerja yang dihasilkan itu benar-benar relevan. Jadi aku tuh selalu bilang kayak gini ke Nyimas. Nyim, kalau misalkan ada program kerja di tahun aku yang emang udah nggak relevan lagi, ya udah nggak usah dilakuin. Jangan kamu jadikan itu sebagai sebuah keharusan atau jangan jadikan itu sebagai sebuah pressure. Kalau misalkan aku ngadain ini ya gara-gara tahun kemarin ada. Enggak, bukan kayak gitu kerjanya. Aku ngadain ini karena ya aku merasa program ini masih relevan, program ini masih dibutuhkan, akhirnya aku lanjutkan. Kalau misalkan udah enggak, ya udah nggak usah gitu, nggak usah dilanjutkan. Dan aku bukan tipe-tipe orang yang harus zaman gua dulu, gua tuh paling gak suka sama kayak gitu gitu. Aku paling anti sama senior-senior kanting-kanting yang ngebuat kultur organisasi itu jadi nggak sehat gitu. Ini bukan zaman kalian lagi gitu. Ini bukan zaman gua lagi. Ini zamannya teman-teman semua yang ada di bawah gitu ya. Biarkan mereka bekerja, biarkan mereka berkreasi gitu. Biarkan mereka memunculkan ide-ide dan inovasi mereka gitu. Ya kita sebagai cutting ya udah mendukung aja secara kultur gitu. Berusaha untuk menjaga PPI Sakarya tetap baik di luarnya. Kayak gitu kurang lebih. Oke, dari Kak Dimas, mungkin ada tambahan juga Kak, apa namanya, Um, kenapa ini nggak boleh berhenti ya, masa apa namanya, estafet leadership? ya, bismillah. Gimana ya? Hmm, sayang banget gitu ya. PPI Sakarya itu udah 11 tahun berdiri. Kalau misalnya ternyata nggak ada yang ngelanjutin itu, apa yang udah diwariskan ke kita itu akan jadi sia-sia gitu. Karena banyak banget orang yang ngelihat kita, seperti aku sebutkan tadi, PPI lain itu ngelihat kita, top lain itu ngelihat kita. Jadi ketika kita ternyata memutuskan untuk menyerah dari kepemimpinan ini, ya kita ternyata bukan yang rugi, itu bukan diri kita sendiri gitu loh. Ketika kita iya di satu hal, berarti kita tidak di hal yang lain kan. Ketika kita memutuskan untuk gak jadi pemimpin di sini dan ternyata pada akhirnya nanti krisis kepemimpinan, berarti kita uh, say no to berdampak ke PPI lain dan berdampak ke Topolog lain. Kemana Topolog dan PPI lain itu akan melihat gitu, mencontoh sesuatu gitu. Ketika ternyata mereka itu menjadikan kita patokan gitu. Jadi kenapa estafet kepemimpinan ini harus terus diteruskan gitu, terutama oleh orang-orang yang dia tahu PPI Sakarya itu seperti apa, dia tahu SDM yang kita bawa sekarang seperti apa. Karena ada banyak orang yang berkaca ke kita dan itu berarti banyak orang yang bergantung ke kita, dan ketika kita memutuskan untuk tidak melanjutkan ini semua, maka berarti kita memutuskan untuk berhenti bersinar dan menyinari orang lain gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa terus melanjutkan estafet kepemimpinan ini, karena banyak orang yang juga ternyata butuh loh PPI Sakarya, bukan hanya orang-orang Sakarya tapi PPI lain, tapi ternyata topuk lain gitu. Ternyata mereka banyak banget belajar dari kita, belajar dari pelajar Indonesia bahkan, dan dari sinilah kita bisa menunjukkan bahwa pelajar Indonesia, terutama pelajar Indonesia di Sakarya, adalah orang-orang yang berkualitas gitu. Jadi tolong dilanjutkan estafet kepemimpinan ini, teman-teman. Oke, ya krusial ya ternyata bagi kita semua untuk punya ketua. Sebenarnya sekarang udah menjelang penutupan pendaftaran ya, teman-teman. Kita udah sebenarnya kita udah punya banyak potensi, mungkin di Google Meet ini, mungkin di acara sosialisasi kemarin, mungkin yang di minggu kemarin ada kumpul di Genslik ya, mungkin banyak silent reader atau orang-orang yang masih ragu, masih takut. Mungkin Bang Ardian dan Kak Nimas bisa memberikan kalimat pamungkas ya, eee, mungkin secara nggak langsung tamparan halus ya, buat mereka yang masih ragu ini ya. Mungkin buat mereka yang, masih nunggu ada yang daftar dulu gitu, atau mungkin, mereka yang nunggu, di akhir
apa namanya, masa pendaftaran buat daftar. Gimana, mungkin apakah ada gambaran ya mereka yang ragu? Dari aku ya tadi. Kak oke, dari Kak Dimas dulu boleh juga. Mungkin dari Bang Ian dulu deh. Oke, silakan Bang Ardian. Dari aku ya, aku pernah di posisi itu kalau kata lagu-lagu itu ya. Jadi aku pernah ngerasain apa yang teman-teman rasain, tapi percayalah apa yang teman-teman ragukan itu tidak akan selamanya menjadi keraguan ketika sudah dijalankan dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kesabaran gitu. Jadi kuncinya lakuin aja dulu. Ragu itu wajar. Semua orang punya ragu dan itu adalah salah satu mekanisme psikologi manusia ketika menghadapi sebuah hal yang belum pasti gitu ya. Itu wajar. Tapi ya selama teman-teman punya niat yang baik, selama teman-teman punya Allah, selama teman-teman punya selama teman-teman punya rekan atau orang tua yang selalu mendukung teman-teman semua, lakuin aja gitu. Terabas aja. Bismillah, dimudahkan. Silakan mungkin dari Kak Dimas. Oke. Kalau misalnya teman-teman tadi masih ragu gitu ya buat daftar jadi ketua PPI gitu, pasti ada orang-orang yang suka sama teman-teman, bahkan kalau misalnya teman-teman gak jadi ketua. Jadi apa bedanya kalau misalnya kalian jadi ketua sama enggak? Dan kesempatan ini nggak datang 2 kali gitu. Mungkin kesempatan akan datang kepada orang-orang yang akan terus mencoba gitu. Tapi teman-teman nggak akan dapat kesempatan di mana teman-teman bisa membawahi SDM yang mungkin lebih teman-teman kenal. Mungkin di saat teman-teman lagi fit untuk jadi ketua PPI, di saat teman-teman belum sondonem, belum sonsenef gitu, dapat kesempatan kayak gini tuh nggak akan datang terus-terusan gitu. Jadi mumpung masih bisa gagal, mumpung masih bisa bikin salah, ya ambil aja gitu kesempatannya. Kenapa takut kan? Tadi kayak kata Bang Ian, ada Allah, ada keluarga kalian, banyak orang yang akan percaya sama kalian. Kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama kalian, akan ada juga orang yang suka sama kalian gitu. Jadi fokus aja sama orang-orang yang percaya bahwa kita bisa, percaya sama ide-ide kita, percaya sama inovasi-inovasi kita gitu. Percaya kalau misal kita melangkah nih, bahwa kita akan melangkah di jalan yang benar gitu. Jadi kumpulin sama orang-orang yang bisa bikin pundak kalian itu terus tegap gitu sampai akhir gitu. Jangan ke distract sama orang-orang yang selalu mau jatuhin kalian, karena ya orang-orang kayak gitu akan selalu ada dan nggak akan pernah bisa kita singkirkan. Jadi ya terima aja apa yang baik untuk kita. Kalau misal mereka kasih kritik ya, tapi kalau misal itu hal yang bikin kita ngedown ya tinggal bosferin aja. Kayak gitu sih guys, terima kasih. Cukup ironis ya buat teman-teman yang ragu untuk daftar karena takut dijudge, malah yang ada dijudge karena nggak mendaftar. Ya, eh banyak nih yang udah dapet dari kita bulannya. Mulai tadi dari Bang Ardian ngebahas gimana ego itu bisa kebanting ya. Mungkin dari Kanimas tadi juga ada ngebahas masalah kesehatan mental dan bahkan ke fisik juga ya. Ada juga tadi masalah work life balance, mungkin masalah bahasa Turki dari masa apa namanya menjadi anggota sampai jadi ketua ya, looking back ke experience experience mereka ya. Mungkin ini aja ya, udah luar biasa. Terima kasih banyak Kak Nimas dan Bang Ardian atas jawaban yang sangat mendalam dan inspiratif. Semoga kisah kepemimpinan Kakak dan Bang Ardian dan Kak Nimas dapat memicu semangat kita semua untuk beraspiratif aktif. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pertanyaan buat eh, kedua mantan ketua PPI kita. Silakan teman-teman bisa raise hand atau mungkin kalau bisa dibacakan juga dalam bentuk komen ya. Kurang lebih waktu kita ada 5 sampai 10 menit lah ya. Silakan teman-teman. Aku mau nanya
mau nanya boleh Kak? Oke, boleh silakan Bang Farhan. Eh, Makasih materinya buat Kak Adrian dan juga Kak Nyimas. Keren banget dan moderatornya yang luar biasa. Pertanyaan aku mungkin lebih meminta apa ya namanya pandangan kakak-kakak sekalian terhadap anak-anak di PPI Sakarya yang khususnya anak-anak 24 atau anak 25 gitu ya. Gimana sih tips dari kakak-kakak sekalian supaya PPI Sakarya ini bisa semakin inklusif gitu. Artinya semua orang itu bisa menganggap PPI itu sebagai rumah, sebagai keluarga gitu kan, sebagai tempat kebersamaan yang itu tuh bisa dirasakan bukan cuma oleh segelintir orang, tapi oleh kalau bisa semua gitu kan, semua orang Indonesia yang ada di Sakarya. Mungkin bukan cuma pelajar-pelajarnya doang gitu kan, tapi juga pendukung support sistemnya kayak misalkan ada apa namanya Pak Am gitu kan sebagai guru kita, atau misalkan ada Mas Molimin. Sebenarnya Mas Molimin juga bisa kita ini kan sebagai anggota PP juga karena di mahasiswa, ataupun mungkin apa Mumicia atau apa namanya orang-orang gelin atau sebagainya gitu lah. Pokoknya artinya gimana PPI Sakarya ini bisa merangkul kita semua lah gitu, khususnya anak-anak yang baru 2025, 2024 gitu. Mungkin gitu sih. Makasih. Mau siapa dulu nih kira-kira? Silakan boleh Bang Ardian dulu menjawab. Oke, kalau misalkan bahas tentang inklusivitas ya, sebenarnya aku bisa bilang PPI Sakarya itu sudah sangat inklusif. PPI Sakarya udah menyediakan berbagai wadah yang ada. Nah, itu akhirnya kembali lagi ke teman-teman semua, ke teman-teman baru, ke teman-teman mahasiswa baru, mungkin ke para gelim juga, dan banyak kok kegiatan-kegiatan Madrasah Fatih misalkan ya, yang kolaborasi sama PPI Sakarya, itu berkolaborasi juga sama gelim. Ada beberapa kegiatan-kegiatan kita ketika kita memerlukan ahli-ahli tenaga sebagai juri atau apapun itu gitu, kita juga melibatkan seperti Mas Mualimin, Pak Am, dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku ini sudah benar-benar sangat inklusif teman-teman. Mungkin yang bisa aku saranin gimana caranya PPI Sakarya itu mendeliver pesan ini dengan baik gitu. Mendeliver bahwasannya PPI Sakarya itu memang seterbuka itu untuk berkolaborasi dan nggak pernah mendiskreditkan golongan apapun gitu. Karena pada akhirnya kita juga di sini bareng-bareng. Kita di sini juga orang Indonesia gitu ya, yang pastinya pengen guyup, pengen gotong royong bareng-bareng dan lain sebagainya gitu ya. Dan mungkin nanti bisa dimodifikasi aja, menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kayak misalkan mahasiswa-mahasiswa baru itu butuhnya kegiatan yang kayak gimana sih gitu. PPI Sakarya hadir di sana. PPI Sakarya coba deket sama mahasiswa-mahasiswa baru, tunjukin bahwasannya PPI Sakarya itu nggak yang sesaklek itu loh, nggak yang bener-bener se-stretch itu untuk melakukan berbagai kegiatan gitu. Teman-teman masih bisa melakukan hal-hal positif lainnya yang itu menyenangkan juga gitu dan nggak menguras tenaga yang berlebihan juga kayak gitu. Nah, jadi ini gimana caranya kita nggak bisa nge-deliver pesan itu dengan baik. Akhirnya teman-teman semua dan bahkan para gelin-gelin atau mungkin hoja-hoja kita yang di sini kayak Pak Am, Mas Mualimin dan lain sebagainya itu juga bisa merasa hangat gitu ya dengan keberadaan PPI ini sendiri gitu. Boleh Kak Nimas mungkin jawabannya tadi mengenai inklusivitas dari PPI Sakarya ya. Oke, menurut aku mungkin kita harus lebih merangkul mereka, mengenal mereka, dan melibatkan serta percaya sama mereka gitu. Karena ketika mereka tidak dilibatkan, itulah awal mula di mana mereka merasa PPI itu terlalu eksklusif. Jadi mungkin kita bisa lebih terbuka dan
kalau misalnya ada kepanitiaan itu lebih langsung percayakan ke mereka gitu, ke anak-anak baru untuk bisa langsung terlibat ke PPI sehingga mereka bisa langsung belajar bagaimana rasanya menjadi divisi acara, bagaimana rasanya jadi bikin acara di Turki dan lain-lain, sehingga dari situ nanti mungkin di tahun-tahun selanjutnya mereka akan masuk ke fase di mana mereka yang akan membimbing adik-adik selanjutnya gitu sih. Jadi buat teman-teman, aku harap di PPI Sakara ini kan ada 600 orang dengan berbagai macam angkatan gitu ya. Jadi setiap orang pasti punya peran. Ada yang perannya itu sebagai cutting, ada yang perannya itu sebagai BPA, ada yang perannya itu sebagai ada tingkat. Jadi aku harap semua orang bisa menyesuaikan peran mereka masing-masing gitu dan saling mendukung peran satu sama lain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Bisa tentang apa aja kok selama masa jabatan Kanimas dan Bang Ardian ya, atau mungkin ke depannya. Oke. Mungkin udah cukup larut ini ya, udah berapa jam nih kita bikin, udah buka waktu nih. Dimulai dari tadi ya, pengalaman-pengalaman yang udah dilewatin oleh Kanimas dan Bang Ardian. Mungkin sebelum ditutup kita boleh foto dulu teman-teman. Eh, eh, Tolong dinyalakan kameranya ya, yang Musaid. Teman-teman silakan dinyalakan kameranya. Maaf, apa namanya? Ya, kameranya tolong dinyalakan. Kita sesi foto sebentar. Kita ke sana. Ya, teman-teman. Oke. Oke. Baik, sudah di screenshot ya. Eh, Terima kasih teman-teman. Boleh ditutup lagi kameranya. Oke. Terima kasih ya kepada Bang Ardian dan Kanimas dan juga teman-teman yang mungkin udah nanya juga sebelumnya. Eh, Rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di penghujung acara ya. Kita belajar dari KPU tentang pentingnya hak suara dan kita belajar dari mantan Ketua PPI Sakarya tentang pentingnya leadership dan bertanggung jawab dan kenapa ini harus diestafet, estafet ini harus diteruskan ya. Tadi udah teman-teman udah dengar juga betapa krusialnya sosok pemimpin. Ingatlah suara kita adalah penentu masa depan bangsa, maaf ya, masa depan Sakarya. Mari kita jadikan pemilu sebagai ajang untuk menentukan arah terbaik bagi mahasiswa Indonesia di Sakarya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Kak Nimas dan Bang Ardian dan juga teman-teman yang berpartisipasi untuk menonton ini, mengikuti acara ini. Sampai jumpa di Bilik Suara ya, atau nanti kita diadakan secara online pemilunya. Baik, kita tutup dengan eh, mungkin sekian aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pencet. Salam.